Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya, karena pembelajaran tinggal 2 minggu ini. Ya, tinggal 2 minggu ini. Setelah itu kalian siap untuk ujian, baik itu ujian praktik maupun ujian tertulis untuk akhir semester ganjil. Ya. Dan jangan juga lupa yang terpenting kita selalu menjaga kesehatan kita. Ya. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Azain. Ibu absen dulu ya. Sekarang hari Rabu tanggal 17 November. Amalia, ada. Ardan, ada. Arimbi, ya. Dafa hadir. Hafsa sakit ya. Hanjra hadir. Kartika hadir. Nadira Rangan ya. Najwa hadir. Nur Komaria Rahma Retno ya masih sakit ya. Reza keterangan ya. Rizky Oktova juga nggak ada keterangan. Rizky Romel Andain hadir ya. Syafa panggil lengkap ya Andain ya. Iya. Zahra sakit ya masih. Raudul masih belum hadir ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tadi Ibu apresiasi dulu. Yang pertama, Ibu masuk gerbang sekolah, Ibu melihat yang sudah hadir dan menunggu teman-teman hadir, yaitu Nur Komaria. Tadi sekali sudah hadir menunggu teman-teman. Ya, semangat ya kita untuk pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, mungkin kalian sudah lihat ya, duduk besar di depan. Tetapi sebelumnya Ibu ingin mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya. Ya, sekarang kalian Ibu bagi karena kehadiran teman kita yang ada beberapa orang nggak bisa datang ya, jadi 2 kelompok saja. Ya, yang 1 6 kelompok pertama, kelompok kedua 5 orang. Ya, ya, baik. Kemarin, ya, hari apa kemarin ya? Hari Selasa pembelajaran kita ya. Kita belajar tentang apa? Mengungkapkan makna, isi dan nilai hikayat. Ya, itu yang kita pelajari, masih tentang hikayat. Tetapi kali ini kita akan masuk dan langsung membandingkan dengan cerpen. Nah, kita ulang dulu. Apa sih hikayat? Ya, berarti kan sekarang hikayat sama cerpen. Hikayat kita sudah tahu dan memang kita sedang pelajari ya. Kita ulang sedikit ya hikayatnya, nanti baru masuk ke cerpen. Apa tuh hikayat? Boleh? Karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita
Iya, karya sastra lama. Ya, karena dia lahirnya dari Melayu, ya, yang apa namanya berbentuk prosa. Ya, betul. Ya, apa ciri-ciri dari hikayat? Kalian bisa lihat di buku paket kalian karakteristik hikayat. Apa sih yang langsung ketahuan ini hikayat? Bedanya apa dengan cerita lain? Penggunaan konstruksi. Nah, boleh ya, nanti kita memang masuk ke bagian bahasanya. Sekarang kita lihat dulu di halaman Ibu tunjukkan ke kalian 119. Apa ciri dari hikayat? Nah, itu ada di buku kalian. Ya, betul. Kemustahilan, ceritanya mustahil. Ya, tidak masuk di logika kita sebetulnya ya, tetapi itu tidak menjadi masalah karena yang kita ambil ya kemarin kan nilai-nilai yang terkandung. Nah, sekarang kita membandingkan dengan cerpen, membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Kemustahilan, apalagi kelompok kesaktian. Pokoknya. Kemudian apalagi anonim, pengarangnya tidak diketahui. Terakhir adalah istana sentris. Jadi memang cerita berpusat di kerajaan. Banyaknya menceritakan raja, istri raja, keturunan raja, cara seseorang berusaha menjadi raja. Misalnya anak turunannya kan banyak. Nah, itu nggak secara langsung ya menjadi raja, harus menemui ujian-ujian. Itu hikayat, kita mengulang karena memang pembahasan kita sedang hikayat. Nah, sekarang karena kita mau membandingkan dengan cerpen, kita harus tahu dulu apa sih itu cerpen. Kelompok 1 atau kelompok 2? 1, Bu. Boleh, kelompok 1. Cerpen adalah karangan prosa pendek tentang suatu kejadian yang dialami tokoh dengan menonjolkan watak pelaku. Itu. Kenapa disebut pendek? Cerita, kalau cerpen kepanjangannya cerita pendek. Mengapa? Yaitu yang tadi pengertiannya dibacakan oleh Azain. Ya, coba karangan prosa pendek tentang suatu kejadian. Jadi biasanya dia mengulas satu kejadian saja, satu peristiwa. Sudah pernah baca cerpen? Apa ceritanya? Contoh, siapa yang bisa baca cerpen? Yang sudah pernah baca cerpen, terus masih ingat ceritanya? Ya, biasanya tentang apa ya? Oh, pertemanan Bu di sekolah kan gitu ya. Ada nanti contohnya juga. Ya. Jadi hanya mengulas satu peristiwa. Ya, makanya kenapa dia pendek seperti itu. Tapi kalau cerita panjang lain, contoh novel ya. Novel itu kadang mengulas panjang. Dari si tokoh, dari mulai awal dia misalnya masa kecil sampai dia remaja. Ya, seperti itu. Siapa yang sudah pernah baca Siti Nurbaya? Ya, itu dia banyak dari itu kan karya sastra lama yang baru, bentuk novel juga banyak. Nah, kita perhatikan ya, sekarang kita pembelajaran hari ini membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Jadi nanti ada 2 teks yang Ibu beri ke kalian. Ibu sudah carikan dari internet, sudah Ibu printkan. Nanti kalian bisa lihat dan langsung membandingkan ya, hikayat bagaimana, cerpen bagaimana,
terutama dari nilai dan kebahasaan. Ya, kita lihat ya. Nah, ini kompetensi dasarnya. Biasa kita mau mencapai apa? Kompetensi dasarnya siapa dari kelompok 2 yang bisa membaca yang terlihat? Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dari cerpen. Cerita rakyat dan cerpen. Ya, 3.8 kompetensi dasarnya. Lalu indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau kita bisa ketahuan sudah mencapai kompetensi yang diharapkan apabila, nah ini silakan dibaca kelompok 1. Mempelajari nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dari cerpen. Ya, cerita rakyat dan cerpen. Yang 3.8.2 silakan siapa? Membandingkan kesamaan dan perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Ya, itu indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari situ turunlah tujuan pembelajaran kita sekarang. Apa tujuan pembelajaran kita sekarang? Silakan kelompok 1 dulu untuk yang nomor 1. Memperinci nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen dengan tepat, teliti, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, itu artinya memerinci apa sih? Memerinci nanti. Ayo, ini ada hikayat, ini ada cerpen. Kalian silakan memerinci, meneliti Bu. Apa tadi kamu lakukan tadi? Mengulang kembali atau melihat kan? Lalu mendapatkan nanti seperti itu. Nah, nanti kalian akan lihat, akan dapat suatu masalah. Oh, ini hikayat seperti ini, cerpen seperti itu, ya, muncul tuh masalah. Ya, seperti itu. Lalu kelompok 2 untuk yang nomor 2, silakan Ardan. Membandingkan kesamaan dan perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen secara benar, kritis, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Ardan. Alhamdulillah ya terlihat ya. Mungkin karena terang ya. Tuh, jadi jangan lupa karakter yang kita akan capai dulu juga. Kalian harus menguasai ini secara benar, teliti, kritis, dan bertanggung jawab. Yaitu nilai-nilai karakter juga yang kalian akan capai. Ibu berpedoman pada buku paket kalian lebih dulu deh. Ya, mari kita lihat untuk pembelajaran hari ini adalah yang C. Ya, ya. Halaman ya, 127. Ya. Di dalam buku kalian sudah ada hikayat. Ya. Nanti di sini juga ditampilkan cerpen. Perhatikan. Di sini mengidentifikasi dulu ya karakteristik bahasa hikayat. Ya, coba dibaca dari kelompok 2. Dari mulai hikayat disajikan. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ya. Bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak penggunaan konjungsi pada setiap awal kalimat dan penggunaan kata Angkat. Nah, kita lihat. Coba langsung lihat ke hikayat di bawahnya yang di kotak biru halaman 127. Tunjukkan ya apa yang digaris bawahi di situ? Maka, Bu. Berarti apa itu? Menggunakan apa? Kata kais. Ya, itu maka konjungsi ya ada ya. Ya betul, konjungsi. Nah, arkais itu nanti kita akan lihat. Ya, ada juga di dalam kotak ini. Yang mana? Yang nanti ada tabelnya di halaman 128. Ya, ada berintang. Ya, ini kita dapat bahasanya. Sulit tidak
Melayunya Melayu klasik. Klasik. Nah, itu permasalahannya yang langsung terlihat. Nah, kalau bahasanya sulit kita pahami, berarti otomatis kita memahami hikayat seperti apa? Kelompok 1 sulit tidak? Memahami ya? Dibandingkan dengan cerpen, kan sudah ibu kirim juga ya tadi malam ya. Mana yang lebih sulit antara hikayat sama cerpen? Hikayat. Karena apa? Karena dari bahasa. Nah, tapi tetap bahwa di dalam kedua-duanya baik antara hikayat dan cerpen ada nilai-nilai yang kita ambil. Nah, kita bandingkan nanti nilai-nilai dan kebahasaan. Baik, tadi itu lalu halaman berapa sekarang? 128 ya. Nah, ini halaman 129. Ya, kalian dibaca sebentar. Ya. Hikayatnya sekalian cerpennya di situ ada. Ya. Halaman 129. Tentu kalian sudah baca ya contoh hikayat dan cerpen yang memang sudah ada di buku kita. Ya, sekarang kalian tinggal sebutkan. Ya, boleh dari kelompok 1, penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Apa yang pertama? Yang A, penggunaan majas. Ya. Langsung kita ke contohnya. Majas apa sih yang pertama? Majas metafora ada, yaitu majas perbandingan. Ya. Kemudian apa lagi? Hiperbola. Hiperbola ada. Ya, melebih-lebih. Ya, nanti kita lihat langsung di contoh. Itu baru penyebutan majasnya saja dulu ya. Nah, kita lihat langsung ke contohnya, ke ceritanya. Ya, lihat. Baik dari hikayat maupun dari cerpen. Kalian boleh baca sebentar. Kalau yang hikayat atas di kotak biru judulnya apa? Si miskin. Ya, hikayat si miskin. Kemudian kalau dari cerita yang di bawah judulnya apa? Ini Putri, apa judulnya tuh? Putri Tidur dan ya, Putri Tidur dan Pesawat Terbang ya. Ya, jadi kita membandingkan antara hikayat si miskin dan cerita Putri Tidur dan Pesawat Terbang. Langsung terlihat ya. Apa di situ bahasanya? Yang pertama apa? Yang A, penggunaan majas. Sebutkan, silakan dibaca contoh yang hikayat. Apa yang digarisbawahi? Silakan kotak atas yang biru. Ya, baca satu kalimat saja. Siapa? Boleh. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing. Itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Ya. Langsung terlihat apa majas apa di situ yang digarisbawahi? Azair si miskin. Majasnya majas apa? Antonomasia. Majas antonomasia. Apa itu majas antonomasia? Yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Itu ya, majas
antonomasi. Nah, silakan. Kalau tadi dari hikayat, kalau sekarang kelompok 2 dari cerpen. Yang kotak biru masih 130. Ya, baca kalimat yang ada garis bawahnya. Si cantik. Ya, si cantik. Tapi mulai dari awal kalimatnya. Berarti yang mana awal kalimatnya? Dia menulis Ya, silakan. Dia menulis nomor kursi di boarding pasku dan mengembalikannya bersama dokumen dokumenku. Lalu memandangku untuk kali pertama dengan matanya yang berwarna abu. Sebuah hiburan sampai aku bisa melihat si cantik lagi. Nah, ya. Apa yang digaris bawahi? Cantik. Si cantik. Tadi itu yang menonjol juga ya di situ ya. Masih menggunakan majas apa? Antonomasi ya, penggunaan majas. Ya. Lalu yang contoh kita ambil lagi majas tadi ya. Ada di situ, lihat kotak halaman 131 atas. Ya. Silakan baca yang ada garis bawahnya juga sama seperti tadi. Siapa? Selain Azain boleh bergantian. Seperti di mana anjing rupanya. Ya, tapi dari awal kalimat silakan. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin langsung ini dengan rupa lainnya seperti di mama anjing rupanya. Bisa. Apa yang digaris bawahi? Seperti di mamah anjing rupanya. Seperti di mamah anjing rupanya. Artinya sudah dikunyah-kunyah ya, di mamah itu dikunyah-kunyah. Saking apanya? Saking pakaiannya compang-camping, robek ya. Ada majas apa di situ? Ada sembilan. Ya, dibacakan boleh 130 ya pengertiannya. Majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Betul. Majas simile. Ya, majas yang membandingkan ini pakai kata penghubung. Apa kata penghubungnya? Seperti Ya, itu. Ya. Kemudian itu dari contoh yang hikayat tadi. Kalau dari yang cerpen, silakan siapa yang mau baca? Ya boleh. Ya Warna 131. bendera bergambar senjata yang terbang dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Tadi atasnya itu kan peristiwa Oktober 1965 ya, seperti, nah dia menggunakan kata seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Bendera apa itu? PKI. Bendera PKI. Ya, kita ingat waktu peristiwa G30S PKI. Nah itu dari segi bahasa menggunakan majas. Ya, kita sudah baca, oh ada cerita, ada hikayat. Sekarang yang kedua apa? Ini ada penggunaan konjungsi. Ya, kita lihat, baca yang hikayatnya dulu. Kelompok 1 boleh, yang digaris bawahi saja. pada Ya, ada yang digaris bawahi di situ. pada Pada. Itu konjung. Ada juga sebelum, lalu. Ya, itu contoh di hikayat. Lalu silakan kelompok 2 contoh yang di cerita pendek. Ketika Lele memutuskan untuk mengungsi meninggalkan kampung halamannya, dia melalui telunjuk yang menjadi-jadinya di Nah, apa yang dicetak miring? Ketika selanjutnya. Ya. Terus selanjutnya menggunakan konjungsi. Ya, berarti
persamaannya tuh ya. Tadi kan kita membandingkan. Kalau namanya membandingkan kita cari persamaan, tetapi nanti kita cari juga perbedaan. Oh Bu, ternyata di majas menggunakan di hikayat maupun cerpen menggunakan majas. Apalagi di hikayat maupun cerpen menggunakan konjungsi. Nah itu yang sudah kita pelajari sudah lama ya. Konjungsi juga ada beberapa jenis kan. Ada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, betul ada. Apalagi ada yang menyatakan peristiwa. Betul ya, jenisnya banyak. Tapi terlihat contohnya yang di sini dua ya. Nah itu untuk bahasa persamaannya begitu Bu. Ya ada majas, ada konjungsi. Tapi ada perbedaannya ya kan? Nah kalau Ibu bisa tuliskan di sini ya. Nah ini kan kita masih ya hikayat ini cerpen. Tadi kalau untuk dari segi bahasanya sama, ini ada majas, ini yang sama dulu ya. Ini juga ada majas. Ada lagi konjungsi ya. Sini ada konjungsi juga. Nah, ini persamaannya. Kalau perbedaannya, ayo tadi yang ada apa siapa yang jawab yang kata-kata sulit? Nah, bahwa di dalam hikayat ada kata yang sulit yang sudah jadul. Iya, kata arkais. Pengertiannya apa? Silakan Azai. Arkais adalah kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing. Nah, sudah jarang digunakan asing karena memang hikayat ini sastra Melayu klasik lama. Sedangkan cerpen, apakah ada kata-kata arkais? Tidak. Ya, berarti nah, inilah perbedaannya. Ya, kalau tadi persamaan, ini perbedaan. Paham ya? Ya, baik. Kita lihat apakah kita masih memakai teks dari buku ini atau Ibu juga sudah siapkan. Ya. Nah, sekarang boleh kita masuk ke nilai. Jadi kita ke bahasaan dulu ya. Karena kalau untuk memahami sebuah cerita, tentu yang kita baca apa? Kalimat-kalimatnya kan? Ya bahasanya dulu kita baca, nanti dapatlah kita nilai-nilai. Ya, yang tadi kita bandingkan. Nah, membandingkan nilai dalam teks hikayat dan cerpen ada di halaman 138. Ya, ada hikayatnya, ada cerpen. Baca sebentar hikayatnya yang kotak atas halaman 139, yang cerita pendek halaman yang kotak kedua masih di halaman 139. Silakan dibaca sebentar.
Kira-kira nilai apa ya dalam hikayat yang kotak atas? Nilai apa juga ya yang ada di cerpen kotak bawahnya? Sambil Ibu menyiapkan untuk teks berikutnya. Sudah bisa kita bahas. Siapa yang mau hikayat? Siapa yang mau cerpen? Hikayat. Oke, kelompok 2 untuk yang hikayat. Ada nilai apa di sana? Nilai agama. Agama, Bu. Nilai agama tunjukkan. Mereka pergi mengaji. Nah, baik ya. Maka dibaca coba lengkap. Maka anak Anda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mualim Sufyan. Betul. Pergi mengaji kepada mualim Sufyan. Ada nilai Agama. Selain nilai agama, Edukasi. edukasi. Sip. Bacakan yang mana? Silakan bergantian boleh. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat ilmu peperangan. Iya, edukasi. Ya, bahwa seseorang itu kalau ingin menguasai, ya, kan dia mau diangkat sebagai raja, harus punya ilmu-ilmu dulu. Ya, maka dia edukasi, pendidikan. Ya, seperti itu. Nah, itu ada nilai agama atau religi dan nilai edukasi atau pendidikan. Adakah nilai itu di cerita pendek bawahnya? Kelompok 1. Ya. Apa dulu? Mau agama dulu? Tadi kan agama sama edukasi. Kita cari ya di cerita pendek ini. Kalau agama dulu, yang mana? Ya, dia bertemu seorang Kiai hebat di Madura. ya, kiai hebat di Madura. Siapa nama kiainya? Kiai Gufron. Kiai Gufron. Terus apa efeknya? Kok ketemu kiai kenapa? Subhanallah. Silakan dibaca. Subhanallah, orangnya sangat bersahaja. Santri-santrinya luar biasa. Di sana Mas memakai waktu luang Mas untuk mengaji pada beliau. Ya, yang tiba-tiba dunia jadi lebih benderang. Ya, ada perubahan setelah mengaji kepada seorang kiai. Ya, di sana sudah ya mendengarkan juga bahwa di cerita pendek itu ada juga nilai agama. Edukasinya ada. Tadi kan dapat tuh agama, edukasi. Apa nih nilai pendidikannya di sini? Ya. Mas Ganda. Memakai waktu luangnya untuk mengaji. Ya, itu mengaji yang agama. Terus ini juga yang pendidikan
bahwa dia sedang penelitian skripsi ya. Iya. Iya, berarti sedang kuliah juga. Ya, berarti tuh bahwa orang sedang menuntut ilmu. Ya, jadi ada kalau tadi bahasanya ternyata ada persamaan juga untuk yang nilai. Ya, kalau tadi di sini bahasa. Ya. Nah, sekarang nilai. Ya, bahwa ada nilai agama. Ya, di sini pun dicerita ada nilai agama, ada nilai edukasi atau pendidikan. Di sini pun ada nilai edukasi. Ya, perhatikan itu. Makanya di sini dijelaskan halaman 138. Dibaca paragrafnya, siapa mau baca paragrafnya? Pada pembelajaran boleh siapa? Pada pembelajaran yang telah lalu, kamu telah memahami bahwa banyak nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan masa kini. Ya. Sebagai karya sastra modern yang mengangkat nilai-nilai kehidupan masa kini, dapat diduga bahwa banyak nilai dalam hikayat yang bersesuaian dengan nilai dalam hikayat. Ya, ini salah ketik ya, bahwa cerpen ya, bahwa banyak nilai dalam cerpen cerita pendek yang bersesuaian dengan nilai dalam hikayat. Baik, itu sudah yang pertama. Ya, kita membandingkan antara hikayat dan cerpen. Masih semangat? Ya, boleh tunjukkan semangat kalian. Bikin yel-yel coba. Antara kelompok 1 dan kelompok 2, terserah. Untuk masuk kita ke teks berikutnya. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Yuk, mana mau duluan? Ajaib duluan, yang sederhana aja. Ya, silakan. Perlu berdiri? Ya, silakan. Yo semangat, yo semangat, yo semangat. Apa ya? Jangan ragu, jangan malu. Kita menunjukkan semangat kita. Sederhana aja, dan yang sederhana itu yang bisa membangun. Baik, kelompok 1 sudah menampilkan yel-yel untuk menambah semangat kita. Jangan yang rumit loh, yang rumit nanti semangat itu tidak cukup. Ya, silakan berdiri juga ya. Ya, berdiri. Kalau semangat tepuk tangan bisa ya. Yuk, silakan. Ayo. Boleh. Ya. Ya. Ragu-ragu. Ibu, lagu? Iya, boleh. Yang mana, yang pakai lagu apa yang enggak? Kalau kau semangat tepuk tangan. Kalau kau semangat tepuk tangan.
membaca sebuah hikayat sama sebuah cerpen dan sebuah cerpen ya. Nanti kita langsung bandingkan. Masih? Nah, ini sudah dicarikan, lalu di print. Apa namanya hikayat dan cerpennya, silakan dibaca. Nanti kalau misalnya, ya, silakan dibaca hikayatnya dan cerpennya di situ ya. Yang atas itu hikayat Dayang Budiman. Nah, yang ini cerpennya tentang tukang urut yang keliling kampung, ya, ya, tukang pijit, silakan sambil didiskusikan apa persamaan dan perbedaan ya antara hikayat dan cerpen tersebut. Yang atas hikayat Dayang Budiman. Yang bawahnya yang bawahnya tukang pijat keliling karangan Suluk Mamanggu. Ya. Kalau hikayat terlihat tidak pengarangnya? Tidak. Apa tuh ciri yang kemarin? Iya, tidak. Apa yang tadi kita sebutkan bahwa hikayat itu tidak diketahui penulisnya, pengarang. Ya diturunkan saja seperti itu. Silakan langsung didiskusikan ya, sudah dibaca. Apa? Itu undian. Ya, undian. Bu, blunder bu. Dua. Bagaimana? Sama sekali kenapa? Jadi terbalik. Nah, kalau ketemu lagi, ya. Oh, boleh. Tukang pijit keliling. Bawah ya. Ya Allah. Ini yang bawah
lagi. Biasanya bunga. Nanti ya. Yang paling ngomong. Bu. Ketemu yang di luar itu habis yang seperti itu. Iya, betul tadi. Ada tidak? Kalau konjungsi umum ya. Awal kalimat. Kita lihat aja yang setelah titik. Setelah titik ada tidak konjungsi. Selesai. Selesai setelah. Ditambahkan. Benar tuh. Namun dia kan namun pada terus besar ya kan? Ada tuliskan di situ. Benar. Kalau arkais sudah kita nggak usah lihat lagi ya. Seperti tak ada dalam Iya. seperti biasa. Kemudian Ada. Atau kamu coba. Kemudian, nah ini boleh. Boleh. goyang pakai cermin. Ya, kelompok 2 sudah. Kalau arkais ada di hikayat. Ya, cerpen. Tapi ada yang penggunaan konjungsi. Oh, dipijat balik. Ada. Ini apa? Konjungsi. Ah, betul apa? Betul. Namun, apa lagi? Tuliskan aja. Nah, di sini nih ya. Oh, itu mau biji. Yang mana? Kalimat mana? Yang di awal kalimat. Nah, kemudian tuliskan. Ya, kalau arkais kita sudah dibayar tadi ya. Hah? Seusai dipijat, setelah dipijat, kemudian Seperti. tapi enggak, itu bukan, itu ke kesana seperti biasa bukan itu ya. Nah itu ya kalau nilai Berarti yang kait dari. ya kalau arkais. Nah baik kita bahas ya. Silakan baca ya yang hasil kalian. Untuk nilai-nilai dulu. Ya. Kelompok 2 kita saling mendengarkan ya. Baik. Kalau kita nilai-nilai dulu yang sudah kita baca cerita rakyat atau ini hikayat Bayan Budiman, lalu langsung kita bandingkan dengan cerita pendek Tukang Pijat Keliling ya. Nilai apa dulu yang mau kita bahas? Boleh, nilai moral. Apa tuh nilai moral?
berpamitan ketika hendak bepergian. Nah, ya, berpamitan ketika hendak pergi. Kalau itu kan moral ya, kalau seseorang akan pergi pamit dulu. Ya, kalau dicerpen, betul, malu mengakui kemampuan secara terang-terangan. Ya, itu. Sekarang nilai apa lagi? Boleh. Kelompok mana? Kelompok 2 boleh. Nasihat tentang perbuatan yang melanggar perintah Allah. Ya, itu nilai agama. Dalam hikayat atau tidak? Dalam cerita pendek? Baik. Lanjut ke nilai apa? Sosial. Boleh kelompok 1 dari hikayat dulu. Sosial dalam hikayat. Sosial itu apa sih? Hubungan antar manusia. Ya. Kalau dari cerita pendek, ada pertanyaan tidak? Tadi sebelah sini ada yang tahu itu apa sih Bu? Undian ya, Bu? Ya betul, undian. Ya, zaman dulu tuh marak sekali ya. Maka mudah-mudahan sekarang dia paling bentuknya saja yang berbeda ya. Sebetulnya yang media sosial banyak sekali menawarkan undian-undian. Hati-hati ya. Ya Bu. Ya hati-hati ya. Banyak orang yang terjebak undian-undian seperti itu. Baik, nilai apa lagi? Budaya. Ada di mana? Di boleh kelompok 1 apa itu? Memberi togel. Ya, sudah kebiasaan kan budaya itu kebiasaan. Waduh. Iya. Iya. Ya jangan dibudayakan untuk hal-hal yang tidak baik, jangan kita budayakan. Jangan menjadi kebiasaan kita, buruk. Baik, kemudian nilai apa? Estetika. Ya, lanjut pendidikan. Bacakan yang hikayat. Fitnah dunia amat besar lalu tajam. Ini buat kita perhatikan gitu ya, buat sebagai pelajaran kita. Nah, yang kelompok 1 untuk cerita pendeknya keahlian membaca nasib. Itu memang kadangkala suatu kemampuan yang dimiliki seseorang ya. Ya, itu untuk nilai-nilainya. Ya, untuk bahasanya kelompok 1 apa dulu? Penggunaan konjungsi dialognya. Baik, bacakan yang dari hikayat. Hatta, maka. Untuk hatta ini sebenarnya juga banyak yang harus ketukar ya dengan wakil presiden kita pernah namanya Muhammad Hatta. Tapi ini konjungsi hanya dipakai pada sastra-sastra lama. Ya, hatta sekarang sudah tidak ada ya. Hatta jadi bisa masuk ke sini, bisa masuk ke arkais juga sebetulnya untuk hatta. Baik. Kelompok 2 konjungsinya yang mana? Namun kemudian selesai. Namun kemudian sip. Ya. Lalu arkais, kalau arkais, nah tadi kita sudah tuliskan ini letak perbedaan. Hanya ada di hikayat. Silakan bacakan. Hubaya, terus yang tadi juga hatta. Sebenarnya bisa masuk ke konjungsi, bisa masuk ke nah, apalagi bahasanya menggunakan kalimat ya, silakan yang dari
kayak Kayak Mufakat dengan 2 ekor unggas, pamannya diberikannya kepada burung piung. apa ya, masuk akal nggak sih kok orang pamit kepada burung? Enggak. Mustahil ya. Ya tapi itulah ciri dari gaya hidup. Sana apa yang mustahil? Mustahil ini. Juga kalau misalnya peramal-peramal itu ya tinggal sugesti kita ya, percaya atau tidak, tapi banyaknya yang ya ketidakbenaran. Baik, sudah ya sedikit lagi ya. Nah, itu buat ya. Boleh dikumpulkan dari kelompok 1 maupun kelompok 2, serahkan ke ibu. Ini kan. Kita berakhir 9.15 ya. Sekarang ada evaluasi ya, latihan soal ya, sedikit ya. Ibu mau tahu kalian sudah punya kemampuan tidak membandingkan tadi nilai-nilai dan kebahasaan antara hikayat dan silang langsung ya. Silakan diisi lalu boleh dikumpulkan yang sudah selesai. Beri nama ya. Beri nama dan kelas. Beri nama, kelas. Selesai boleh dikumpulkan. Sudah? Terima kasih Ardan. Terima kasih.
sebelumnya Ibu akan bagikan dulu refleksi buat diri kita ya. Apakah kalian sudah dapat contoh soal dan mengerjakan perbandingan antara hikayat cerpen? Kemudian kalian sebelumnya sudah paham lalu soalnya ya dalam kelompok, kemudian evaluasinya, soal-soal evaluasi sudah kalian kerjakan. Nah ini terakhir refleksi ya. Sudahkah kalian memahami? Kalau jawabannya ya, jawabannya cuma 2 kata ya. Kalau jawaban kalian ya, baru sudah sangat baik. Ya, kalian memahami. Ya, sama seperti tadi beri nama dan akhir nih refleksi. Hanya mengisi yang di kolom ya. Ya, ya. Jawabannya ya berarti sip. Ya, alhamdulillah kalian sudah paham. Beri nama ya. Iya Bu. Ini bahasa klasik ya? Iya. Oke semua. Yang ini. Kenapa siapa ragu-ragu? Jangan lupa beri nama ya. Iya Bu, sudah Bu. Ya, setelah selesai boleh dikumpul lalu kita tutup pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih ada. Nah, anak-anak Ibu, ya. Mari tetap fokus anak-anak Ibu. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Namun seperti biasa Ibu akan informasikan untuk pertemuan berikutnya. Kita setelah membahas tentang nilai-nilai dan kebahasaan yang kita bandingkan antara hikayat dan cerpen, maka pertemuan berikutnya adalah kita mencoba menciptakan sebuah cerpen ya dengan memperhatikan nilai-nilai dan kebahasaan yang ada dari sebuah hikayat. Seperti itu. Jadi kalian siapkan hikayatnya untuk pertemuan berikutnya. Lalu nanti bersama-sama kita cari nilai-nilai dan kebahasaannya. Nah, dari dasar itu kita akan mencoba menciptakan sebuah cerpen dengan memperhatikan nilai-nilai dan kebahasaan.
biasa ya, seperti biasa 2 jempol untuk kalian. Terima kasih ya. Sudah siap, kita tutup ya dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.